Baik, untuk berikutnya acaranya kita ini akan masuk ke topik utamanya, yaitu untuk presentasi oleh Ibu Meta, di mana judulnya adalah The Power of Data Distribution Era. Untuk Ibu Meta dipersilahkan. Saya bantu untuk ininya ya Bu ya, sebentar ya. Baik, terima kasih Bu Yatin. Ya, sama-sama Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Iren, Pak Obed, Pak Dedi, dan teman-teman dari IDS College, dan juga teman-teman yang berpartisipasi sebagai peserta pada webinar sore hari ini. Jadi pada sore hari ini saya berkesempatan untuk sharing terkait dengan apa yang lagi in pada saat ini, yaitu the power of data in disruptive era. Ya, mungkin bisa di next Yatin. Nah, ini adalah biodata singkat saya. Jadi saya biasa dipanggil dengan Ibu Meta, atau kalau di kampus Miss Meta, biar mudah terus. Aktivitas saya sehari-hari mengajar ya, dosen, peneliti, dan ada aktivitas mompreneur untuk mengisi kegiatan di rumah. Alamat saya di Perumnas 2 di Tangerang, dan kemudian teman-teman bisa temui saya mungkin kalau untuk konteks di email meta.amalia@tau.ac.id. Lalu ada nomor WhatsApp saya di 089988560044, FB dan di IG saya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, mungkin saya juga ingin berkenalan dulu dengan teman-teman. Boleh ditulis di chatnya, teman-teman asalnya dari mana aja nih? Ada mungkin yang dari SMA, atau mungkin yang sedang bekerja, bisa di chat. Ya teman-teman, silakan di chat teman-teman. Kurang lebih pesertanya yang sudah hadir sekitar berapa ya? 23. Iya. Iya. Oke. Ada yang siapa nih? Nisa. Nisa. Nisa dari STIA Malangku Kucekwara ya. Terus ada Haikal dari STEMIK ya, Dika Bang. Wah, jauh-jauh ya dari Pasuruan. Yang lain mungkin ada yang dari SMA, adik-adik kita. Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru. Waduh, keren banget nih, jauh-jauh ya, Kakak Saka. Ada lagi mungkin yang lebih jauh? Ada malu kali Bu Meta. Kita, ya oke deh. Kita mulai masuk ke materi. Jadi, pertama saya mulai dulu dari definisi data. Ya, mungkin sebentar. Layarnya agak kecil di saya. Ya, nah ini saya ambil dari secara umum ya, definisi bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data itu berasal dari kata datum yang artinya adalah fakta gitu. Jadi data itu adalah fakta. Fakta itu kan sesuatu yang ada atau yang terjadi ya. Kemudian pengertian yang lain juga menyebutkan bahwa data adalah suatu kejadian yang dihadapi gitu. Jadi pertama tadi data itu adalah fakta, kemudian yang kedua sesuatu yang terjadi, yang dihadapi gitu ya, yang kita hadapi dalam keseharian di hidup kita.
Data dicirikan sebagai sesuatu yang bersifat mentah dan tidak memiliki konteks gitu ya. Jadi dia itu sekedar ada, tapi kemudian belum memiliki signifikan di luar keberadaannya dia itu sendiri gitu ya. Jadi data itu bisa muncul dalam berbagai macam bentuk. Misalnya ada angka-angka ya, kalau kita misalnya mendapati sederet nomor 089988560444. Mungkin kita baru menangkap, oh iya itu mungkin nomor telepon gitu ya, nomor handphone. Atau ada juga dalam bentuk kumpulan huruf, ada susunan misalnya DATA gitu juga data. Atau juga bisa dalam bentuk gambar, simbol, suara dan sebagainya. Jadi kalau kita bicaranya dari sudut pandang bisnis, maka data bisnis adalah deskripsi organisasi tentang sesuatu atau resources dan kejadian ya, transaction yang terjadi gitu. Jadi kalau karena nanti kita kedepannya akan banyak bahas di dalam bisnis ya, di dunia bisnis gitu. Jadi data itu dipandang sebagai resources sesuatu dan juga kejadian gitu. Jadi sebenarnya data itu ada di mana-mana. Data itu ada di sekitar kita. Apalagi kalau bicaranya mengenai enterprise atau bisnis ya. Misalnya di bank ya, di perbankan ada nasabah, ada setiap nasabah punya akun ya. Kemudian ada data-data tentang rekening, saldo, offering dan sebagainya gitu kan. Atau mungkin di penjualan, marketing ya, semua juga dianggap sebagai data ya. Barang, kemudian toko, seller misalnya merchant, kemudian bahwa barang itu juga punya spesifik properti ya, misalnya namanya, kemudian itemnya, jenisnya, kemudian harganya misalnya dan sebagainya. Itu semuanya adalah data gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, karena tadi itu data adalah mentah, sesuatu yang mentah, tidak memiliki makna secara signifikan, maka data itu harus diproses, harus diolah gitu ya. Dan pada awalnya data itu diproses secara sederhana, diolah secara sederhana gitu. Jadi kalau kita bicara mengenai proses pengolahan, berarti modelnya adalah IPO, input, proses, output. Yang diinput adalah data, kemudian di data itu kemudian dilakukan ya melalui sebuah pemrosesan sehingga hasilnya output dalam bentuk informasi. Nah, pemrosesan di sini pada awalnya kan dilakukan secara manual gitu ya, misalnya dengan tulis tangan, ditulis-tulis, direkam gitu ya, di record atau dihitung secara manual, atau berikutnya kemudian berkembang ada alat bantu yang masih sederhana yaitu kalkulator gitu ya, atau juga dibantu dengan komputer. Nah, ini kalau kita lihat di gambar yang sebelah kanan, ini gambar kasir ya, komputer yang ada di kasir sebuah minimarket gitu ya. Yang kemudian komputer itu digunakan untuk mengolah data, menginput data-data transaksi sehari-hari gitu, transaksi yang atau kejadian sehari-hari mengenai proses penjualan yang ada di toko tersebut gitu. Misalnya kita mau input pasta gigi berapa jumlahnya, kemudian ada diskonnya, lalu hasilnya jadi berapa yang harus dibayarkan, kemudian uangnya berapa, harus dikembalikan atau tidak, dan seterusnya gitu. Itu proses pengolahan data yang dilakukan secara sederhana gitu ya. Nah, bisa di next Mbak Yatin. Nah, yang kemudian pada proses-proses tersebut ya, data-data supaya bisa menghasilkan informasi, maka kemudian data setelah diinput biasanya di-record ya, tersimpan dalam suatu database misalnya, dalam satu storage gitu ya, yang ini disebut sebagai
data terstruktur gitu. Jadi ini adalah contoh dari data terstruktur. Misalnya di sini ada beberapa field data gitu ya, raw data yang secara terstruktur artinya ya dia ditempatkan pada fieldnya masing-masing sesuai dengan sesuai dengan fieldnya pada saat diinputkan gitu ya. Contohnya di sini misalnya ada stok kodenya, kemudian deskripsinya, kuantitinya, lalu tanggal invoice-nya, berapa unit price-nya, kemudian customer ID-nya berapa dan seterusnya gitu. Ini adalah contoh data terstruktur. Ya, di next Mbak Yetin. Oke, nah itu yang kemudian terjadi pada beberapa tahun yang lampau. Yang kemudian pada hari ini yang kita hadapi saat ini bahwa tidak bisa dipungkiri kita masuk ke dalam era yang disruptif gitu ya, era yang serba penuh dengan perubahan-perubahan yang sedemikian cepatnya gitu. Jadi kalau di sini didefinisikan bahwa era disruptif adalah masa di mana bermunculan banyak sekali inovasi-inovasi yang tidak terlihat, yang tidak disadari oleh organisasi mapan, sehingga mengganggu jalannya aktivitas tatanan sistem yang lama gitu ya. Bahkan bisa menghancurkan sistem yang lama tersebut. Yang kalau teman-teman bisa lihat mungkin bagaimana perubahan-perubahan bisnis kayak kita bisa merasakan sebagai customer-nya misalnya ya, ketika misal contohnya berbagai macam perkembangan yang terjadi ya, yang kemudian perkembangan itu juga digerakkan dengan berbagai macam teknologi ya, perkembangan dari teknologi, kemudian yang mendorong memaksa para enterprise atau organisasi bisnis harus melakukan perubahan-perubahan yang kemudian ketika enterprise tersebut tidak bisa melakukan perubahan dengan cepat, maka mau tidak mau mereka akan kalah gitu, akan tergusur gitu, seperti itu. Ya, contohnya misalnya bagaimana Android yang saat ini merajai pasar gitu ya, misalnya ya. Mungkin pada era tahun 2000-an ya sampai 2000-an awal itu misalnya Symbian, Nokia-nya misalnya itu masih menjadi handphone sejuta umat, tapi kemudian karena mereka mempertahankan Symbian ya, OS yang mereka gunakan dalam produknya, pada akhirnya kemudian ada produk lain yang kemudian lebih terbuka, lebih open source, dan dari keterbukaannya kemudian berbagai macam inovasi dilakukan ya, sehingga lebih disukai oleh pasar gitu, seperti itu ya. Atau kita juga bisa melihat tadi juga sudah dipresentasikan oleh Kak Eva bagaimana startup sekarang ini yang justru dari startup ini bisa bisa menang gitu ya, bisa mendapatkan competitive advantage, bisa bertahan lama di hati konsumennya misalnya dibandingkan dengan enterprise yang besar, perusahaan-perusahaan yang besar ya. Misalnya kita lihat ada Gojek gitu kan, ada misalnya marketplace, yang digital marketplace yang kemudian aplikasinya sudah sangat kita sangat familiar, kita gunakan sehari-hari gitu kan. Jadi dengan adanya berbagai teknologi tersebut menciptakan inovasi-inovasi baru, yang inovasi ini kemudian menjadi menjadi tidak terbendung, sehingga perubahan-perubahan mendorong dilakukannya perubahan dengan cepat gitu ya, sehingga kemudian bagi enterprise bisnisnya harus beradaptasi dengan berbagai macam perubahan tersebut gitu, seperti itu. Ya, ini yang dihadapi oleh para pelaku bisnis gitu ya. Sehingga kemudian di slide ini merupakan contoh dari data yang unstructured
Gitu. Jadi kalau tadi itu yang sebelumnya ya, data itu pada saat diolah dia harus diinput secara terstruktur berdasarkan field-fieldnya gitu ya, berdasarkan kolomnya masing-masing yang sesuai. Maka kemudian pada hari ini data sudah sedemikian banyaknya gitu kan, dengan volume yang sangat besar sekali, yang kemudian tidak hanya dalam bentuk angka dan huruf saja gitu ya, tetapi juga bisa dalam bentuk foto, video, suara ya, misalnya musik gitu kan, lagu-lagu dan seterusnya gitu. Jadi ini yang terjadi dengan perkembangan dari data. Yang kemudian PR-nya tadi ya, bahwa pada hari ini ketika bisnis tidak mampu menangkap perubahan-perubahan yang terjadi dari data tersebut ya, dari kondisi fakta data tersebut, maka dia tidak akan bisa meraih competitive advantage-nya dalam bisnis gitu. Kenapa? Karena pada faktanya data yang kemudian diolah menjadi informasi ini merupakan kebutuhan yang vital, yang urgent bagi sebuah perusahaan gitu. Jadi kalau Profesor Yogianto Hartono Mustakini, beliau menganalogikan bahwa informasi itu diibaratkan seperti darah yang mengalir dalam tubuh kita. Jadi sebegitu pentingnya data dan informasi bagi perusahaan, gitu kan? Kenapa? Karena dengan hasil olahan data ya dalam bentuk informasi yang mereka terima, ini mereka jadikan sebagai landasan untuk melaksanakan tindakan dan keputusan bisnis, gitu. Ya, sementara kondisi saat ini tadi ya, dinamisasi yang sudah sebegitu pesatnya, bahwa kita saat ini sudah dalam eranya disruptif gitu kan, yang perubahannya sudah semakin cepatnya, yang artinya bahwa setiap enterprise, setiap perusahaan mereka harus cepat dalam melakukan keputusan bisnis atau melaksanakan tindakan bisnisnya. Kalau tidak ya mereka akan ketinggalan. Jadi ibaratnya itu kalau seperti F1 ya, balapan mobil, nah itu siapa yang cepat dia akan mencapai garis finish, di mana garis finishnya itu adalah competitive advantage, seperti itu. Gitu. Jadi dari mereka nggak bisa lagi nih mengandalkan dari pengolahan data yang sederhana, ya. Karena pengolahan data yang sederhana hanya bisa menghasilkan misalnya informasi dalam bentuk resume aja misalnya ya, laporan penjualan mingguan, laporan penjualan harian misalnya, seperti itu. Kalaupun harus kemudian mereka ingin mendapatkan informasi yang kemudian informasi ini digunakan untuk mengambil keputusan bisnis dengan cepat, maka mereka membutuhkan informasi yang sifatnya lebih dari tadi gitu ya, dari pengolahan data terstruktur tadi. Ya, misalnya dalam bentuk klasterisasi, klasifikasi ya, data-data yang diklasifikasi, atau dalam bentuk rekomendasi gitu. Jadi datanya dianalisa, kemudian hasil analisa itu yang kemudian dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. Gitu, seperti itu. Bisa di next lagi. Nah, ini adalah perkembangan dari data ya. Jadi ada yang menyebutkan, kita bisa menyebutnya dengan ledakan. Ini baru sampai tahun 2017, jadi akan terus meningkat sampai tahun mendatang. Jadi data-data yang ada ya, tidak hanya sebatas misalnya kalau di perbankan terkait dengan data nasabahnya saja, tapi bisa juga ditarik dari bagaimana behavior mereka misalnya. Ya, kalau misalnya terkait dengan gambarannya gini, kalau di perbankan misalnya mereka mau menawarkan asuransi ya, atau kartu kredit.
kemudian dari puluhan ribu data yang mereka miliki ya, misalnya 10.000 data yang mereka miliki, kan akan sangat sulit kalau mereka harus telepon satu-satu menawarkan produknya gitu ya, asuransi kah atau kartu kredit kah, nggak mungkin, karena pertama waktunya lama, kemudian yang kedua membutuhkan biaya operasional yang cukup tinggi, misalnya pulsa teleponnya gitu kan. Sehingga kemudian yang dilakukan adalah pengolahan data. Jadi dari data-data yang ada ditarik ya, ditambahkan dengan data dari unstructured, mungkin terkait dengan misalnya behavior-nya ya, kebiasaan nasabah, kapan menabungnya, kemudian kapan menarik saldonya, kemudian terkait dengan berapa yang biasanya disetorkan, lalu apakah saldonya itu akan dihabiskan atau ada yang disisakan. Nah, itu semua bisa diolah sehingga kemudian dihasilkan sebuah klasifikasi misalnya. Jadi dari seluruh data yang ada setelah diolah, misalnya dari sana dihasilkan 70% saja dari total all datanya, maka itu yang kemudian akan mereka follow up gitu. Sehingga ini akan lebih efektif dan efisien bagi perusahaan. Bisa di next dulu, Mbak Yetin. Ya, jadi dari berbagai macam varian data-data tersebut ditambah dengan teknologi data store-nya yang semakin meningkat gitu ya. Data store juga sekarang sudah sangat banyak, bahkan sudah mengarah kepada cloud storage, ya, penyimpanan komputasi awan gitu ya, berbasis awan, sehingga kita tidak perlu memiliki storage secara fisik. Sehingga kemudian ditambah juga dengan teknologi pengolahan data ya, misalnya algoritmanya, tools dan sebagainya, software-softwarenya, sehingga ini memungkinkan pengolah datanya ya menghasilkan insight ya, atau manfaat yang kemudian insight ini dijadikan mereka sebagai keputusan penting, strategi bisnis, sehingga mereka bisa mencapai visi, misi, dan competitive advantage-nya gitu, kurang lebih seperti itu. Di next dulu Mbak Yetin. Oke, nah di sini saya ambil dari tech.id. Jadi sekarang kita bisa lihat ada beberapa tren data. Pertama, bahwa data itu semakin spesifik, semakin sering konsumen menggunakan layanan maupun produk teknologi, misalnya aplikasi. Kan kita banyak ya, kalau lihat di handphone, aplikasi kita pasti banyak. Itu ada. Misalnya ada Gojek, ada Grab, ada apalagi M-Banking, ada Tokopedia, Bukalapak, dan seterusnya. Itu kan berbagai macam aplikasi yang biasa kita gunakan sehari-hari. Nah, ini bisa membuat variasi data itu semakin banyak gitu.